Halo Sobat Beta, apa kabar semua sahabat? Semoga sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktivitas sahabat. Kali ini saya ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sahabat. Nah, saat ini saya ingin mencari tahu terkait cara atau persyaratan untuk mengurus PIRT produksi industri rumah tangga. Untuk mengurus izin PIRT ini bagaimana syaratnya, caranya bagaimana? Mari kita masuk ke dalam, kita cari tahu informasi bersama-sama. Ikuti terus sahabat ya. Ini sudah di dalam, ini di bagian pelayanan, ini sudah ada beberapa petugas yang di dalam. Nanti kita cari informasi bersama-sama. Kalau syarat untuk mendapatkan PIRT itu syaratnya apa saja, Pak? Baik, syaratnya untuk mendapatkan SPPRT atau Sertifikat Produksi Pangan Industri di Rumah Tangga, diantaranya pertama, pemohon harus mengisi formulir. Adapun yang diisi nanti adalah nama perusahaannya, Pak. Nama perusahaannya, kemudian nama jenis pangannya sesuai dengan yang diinginkan oleh pemohon. Selanjutnya nama dagang jika ada, ini jika ada. Jenis kemasannya, nah ini jenis kemasan penting apakah dari plastik, aluminium foil atau yang lain. Ya. Kemudian berat bersih atau isi bersihnya. Kemudian bahan baku dan bahan lain-lainnya. Misalnya buat kue biasanya ada bahan bakunya apa, tepung terigu atau tepung-tepung yang lainnya. Kemudian proses produksinya. Nah, proses produksi ini misalnya saya buat seriping pisang ya, seriping pisang. Seriping pisang itu kan dari pisang mentah tentu saja ya. Nah, dari pisang mentah kita kupas, kemudian kita iris-iris. Terus kita tinggal pinginnya seperti apa produksi, yang manis atau asin. Nanti di bumbunya seperti itu, jadi asin atau manis, kemudian digoreng. Setelah mengisi formulir, yang lainnya adalah fotokopi EKTP-nya ya, kartu tanda penduduk. Kemudian surat keterangan ya atau dari kepala desa boleh, cukup kepala desa boleh, atau cukup lurah boleh, atau camat, jadi milik. Ya, jangan dari desa ke kecamatan, kan 2 kali kerja itu ya. Satu saja cukup berarti ya. Selanjutnya dia punya rancangan label pangan, label yang nanti label itu melekat di kemasannya, seperti itu. Bisa berupa kertas, itu kan ada. Jangan kalau makan makanan kecil itu kan, misalnya seriping singkong misalnya ya. Berarti harus ada labelnya Pak itu ya? Harus ada labelnya, harus ada labelnya. Nanti aturan label juga ada tersendiri nanti yang lebih paham adalah teman-teman dari Dinas Kesehatan. Itu harus dilampirkan ya dalam permohonan ini. Jadi kalau dia kertas ya kertas, kalau dia labelnya berupa plastik, sudah cetakan plastik seperti harus itu kan dilampirkan berarti ya, harus ada. Plastiknya kan ada yang sudah bercetak gitu ya, itu dilampirkan. Kemudian yang lain lagi adalah setelah mengikuti atau telah memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Nah, sertifikat penyuluhan keamanan ini adalah wajib bagi pelaku usaha pemohon SPPRT yang baru. Jadi kalau dia perpanjangan, dia tidak memerlukan sertifikat PKP namanya. Kita singkat PKP, penyuluhan keamanan pangan, karena dia dianggap sudah memiliki sebelumnya. Nah, sertifikat ini Pak, itu dari mana? Untuk mendapatkannya? Ini nanti diperoleh setelah teman-teman atau pelaku usaha ini mendaftarkan dirinya di Dinas Kesehatan. Jadi daftarkan di sana, registrasi di sana. Nanti untuk mengikuti pelatihan tersebut, untuk mendapatkan sertifikat PKP ini. Selanjutnya ada NIB dan izin usaha. Izin usaha ini ada 2, izin usaha mikro kecil dan izin usaha industri. Jadi tetap pemohon itu harus mendaftarkan perusahaannya ke sistem online single submission atau OSS. Jadi tanpa NIB dan UMK ini atau UI ya, kami belum bisa memproses. Jadi harus ada. Berarti sebelum mengurus PIRT itu harus mengurus izin usaha dulu Pak ya? Iya, izin usaha. Izin itu ada dua jenis atau 2 macam. Yang pertama izin usaha, yang kedua izin komersial operasional. Nah, untuk pelaku usaha
industri rumah tangga pangan ini, dia harus mendapat kedua-duanya. Izin usaha itu bisa berupa izin usaha mikro dan kecil, dan dapat juga berupa atau yang lainnya izin usaha industri. Ini yang membedakan hanya kriteria investasi ya, rencana investasi atau modalnya yang membedakan di sana. Kalau untuk izin usaha mikro dan kecil ini hanya khusus usaha perseorangan yang memiliki kriteria modal mikro dan kecil. Tetapi kalau dia tidak memiliki kriteria modal mikro dan kecil, jadi modal dan omsetnya kalau tidak masuk kriteria mikro dan kecil, dia harus memiliki izin satunya, izin usaha industri. Dan untuk badan usaha yang dilarang memiliki SPPRT adalah PT. PT nggak boleh. Terbatas tidak boleh memiliki izin SPPRT. Nah sahabat, itu tadi hasil liputan terkait cara mengurus PIRT sahabat. Ternyata harus mendapat izin rekomendasi dari Dinas Kesehatan terlebih dahulu, semacam pelatihan yang nantinya akan mendapatkan sertifikat, dan sertifikat itu akan menjadi syarat untuk mendapatkan PIRT. Nah, semoga liputan ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi sahabat kita semua. Jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe tentunya. Sampai jumpa di liputan-liputan selanjutnya.